Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ananda yang soleh dan soleha, apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Ananda yang soleh dan soleha, kembali lagi bersama Ustadz Awin pada video pembelajaran Bupetik tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada muatan matematika dan PPKN. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ustadz berharap untuk mempersiapkan buku tulisnya, buku cetaknya, dan alat tulisnya masing-masing. Muatan matematika. Ananda yang soleh dan soleha, sebelumnya pada subtema 1 kita sudah belajar tentang bagaimana cara penjumlahan, cara bersusun pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan, ya. Sebelumnya kita tidak bukan dengan teknik menyimpan, dan sekarang teknik menyimpan. Nah, bagaimana cara penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, mari kita simak bersama-sama. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sebelum saya lanjutkan, Ustadz mengingatkan kembali bahwa Ananda perlu tahu, ya, misalnya angka 5319, 5319. Nah, Ananda di sini harus tahu bahwa letak satuannya, letak puluhannya, letak ratusannya, dan letak ribuannya. Perhatikan angka 5319. Yang mana satuannya, angka satuannya di situ, ya. Angka satuannya adalah 9. Terus angka puluhannya yang mana? Angka puluhannya adalah 1. Dan angka ratusannya yang mana? Angka ratusannya adalah 3. Dan angka ribuannya yang mana? Ya, angka ribuannya adalah angka 5. Jadi dibaca 5319. Jadi Ananda harus pahami betul-betul bahwa yang mana satuannya, yang mana puluhan, yang mana ratusan, dan yang mana ribuannya. Ini perlu Ananda tahu, karena ketika kita menjumlahkan angka dengan cara bersusun pendek itu, yang kita jumlahkan, yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu satuan dengan satuan, ya, satuan dengan satuan, terus puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, begitupun juga ribuan dengan ribuan. Kalau Ananda tidak tahu yang mana satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, Ananda akan kewalahan atau kesusahan dalam menjumlahkan angka dengan cara bersusun pendek, seperti itu. Ustadz lanjut, ya.
Nah, misalnya ya, di sini contoh soal 5.319 ditambah 3.493. Ya, kita tulis dulu dengan cara bersusun pendek. Cara menyelesaikan dengan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita jumlahkan angka satuannya. Angka satuannya yang di atas adalah 9 dan angka yang di bawah itu adalah 3. Jadi 9 ditambah 3. 9 ditambah 3 adalah 12 ya. Nah, caranya kita tulis angka 2 ya. Kita tulis angka 2 dan kita simpan 1 di tempat puluhan di atas 1. Di atasnya 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, caranya jumlahkan angka puluhannya ya. 1 tadi ini yang warna merah ini saya tulis 1 ditambah 1 ditambah 9 dijumlahkan menjadi 11. Nah, cara menulisnya kita tulis angka satunya di bawah. Angka satunya di bawah, terus kita simpan lagi 1 di tempat ratusannya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan angka ratusannya ya. 1 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kita tulis 8 di bawahnya. Nah, terakhir angka ribuannya kita jumlahkan. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, hasil dari penjumlahan 5.319 ditambah 3.493 adalah 8.812. Nah, seperti itu cara menyelesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, semoga Ananda bisa memahami penjelasan Ustadz. Nah, sekarang tentang pengurangan dengan teknik menyimpan ya. Kurang-kurang. Contoh soalnya misalnya ya. 5.584 dikurang 3.159. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pengurangan dengan teknik mohon maaf, di sini ada teknik meminjam ya, meminjam bukan menyimpan. Mohon maaf. Di sini pengurangan dengan teknik meminjam ya. Kita tulis teknik cara bersusun pendeknya. Ya. 5.584 dikurang 3.159. Saya ulang sekali lagi, di sini adalah pengurangan dengan teknik meminjam. Mohon maaf ya, saya di situ salah. Menyimpan di situ seharusnya meminjam. Oke. Yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya kita tulis dulu bersusun pendeknya. Terus kita yang pertama yang kita lakukan adalah kurangkan angka satuannya. Angka satuannya yang mana? Ya, angka 4 dan 9. Kita kurangkan 4 dikurang 9. 4 dikurang 9 itu sama dengan ya. Mohon maaf. 4 dan dikurang 9 itu kan tidak bisa. Ya, 4 tidak dapat dikurangi 9. Maka kita pinjam 1 puluhan menjadi 14 ya. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Maka kita tulis dulu angka 14 di atasnya 4.
4 itu sudah berubah menjadi 14 ya. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Itu yang pertama, kita kurangkan dulu angka satuannya. Kemudian yang kedua, kurangkan angka puluhan. Yang 8 itu harusnya dicoret ya. Ya, angka 8 itu dicoret karena dikurang sudah dikurang tadi 1 menjadi sisa 7. 8 itu dicoret ya. 8 itu dicoret menjadi 7 ya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita kurangkan angka ratusannya. Ya, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, dan terakhir angka ribuannya kita kurangkan. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi 5.584 dikurang 3.159 sama dengan 2.425. Ya, seperti itu cara menyelesaikan soal tentang pengurangan dengan cara bersusun pendek dengan teknik meminjam ya. Ananda yang soleh dan soleha, kita masuk di muatan PPKN. Yang pertama adalah makna lambang sila kedua Pancasila. Tahu kamu lambang sila kedua Pancasila? Ya. Lambang sila kedua Pancasila adalah rantai seperti pada gambar di sini. Terus apa bunyi lambang sila kedua Pancasila? Ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna sila kedua Pancasila ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab itu maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Nah, contohnya adalah dengan menghargai, menghormati, mencintai satu sama lain. Nah, perhatikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil dalam sila kedua Pancasila. Ini. Yang dimaksud dengan kata adil ini adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Nah, seperti Ananda yang ketahui, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Nah, oleh karena itu, kita harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, atau status dalam masyarakat. Adil juga berlaku dalam nilai-nilai dan hukum yang berlaku. Tidak ada perbedaan perlakuan, semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Ananda yang soleh dan soleha, intinya bahwa makna pada lambang sila kedua Pancasila adalah melambangkan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan dan harus bersatu agar menjadi kuat. Ananda yang soleh dan soleha,
Misalnya contoh pengalaman sila kedua adalah seperti bermain tanpa membeda-bedakan, ya. Kemudian menolong orang yang memerlukan bantuan dan mengunjungi teman yang sakit. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua adalah manfaat menghargai keragaman. Ananda yang soleh dan soleha, ada berbagai keragaman di sekitar kita. Contohnya keragaman kegemaran, keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman karakteristik. Kita tidak boleh merasa bahwa ciri-ciri yang kita miliki lebih baik dibandingkan milik orang lain. Misalnya kita merasa kegemaran yang kita miliki lebih baik daripada kegemaran orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, untuk menjaga dan menciptakan sikap saling menghargai, maka hal yang harus kita lakukan adalah bersikap ramah, tidak mengejek orang lain, menghormati pendapat orang lain, memberi dukungan kepada orang lain. Nah, dengan menerapkan sikap saling menghargai, ya, dengan menerapkan sikap-sikap yang Ustadz bacakan tadi, maka kita dapat memperoleh manfaat. Manfaatnya seperti mempererat persatuan dan terwujudnya rasa tentram dan aman. Misalnya contohnya siswa kelas 3 di SD IT Nurul Hikmah terdiri dari berbagai suku. Ada suku Bugis, ada suku Banjar, suku Jawa, dan suku-suku yang lain. Nah, meskipun para siswa di kelas 3 ini SDIT Nurul Hikmah memiliki suku yang berbeda-beda, mereka tetap bersatu dengan bekerja sama menjaga kebersihan kelasnya. Oleh karena itu, kebersihan dan ketertiban di kelas dapat terjaga. Nah, hal itu menciptakan rasa tentram dan aman yang dirasakan oleh warga kelas 3 di SDIT Nurul Hikmah. Itu adalah contoh kasus, ya, ketika kita saling menghargai, saling menghormati dengan perbedaan-perbedaan. Ananda yang soleh dan soleha, karena wabah COVID masih melanda negeri kita, Ustadz mengingatkan kembali lagi bahwa selalu memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Ananda yang soleh dan soleha, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan tentunya bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dan kekhilafan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.